Dua bendungan ini adalah bendungan kering, Ciawi dan Sukamahi. Ini kita harapkan bisa mengurangi banjir yang ada di Jakarta kurang lebih 30,6%. Dan tadi saya sudah bisiki ke Pak Gub, kalau Pak Gubernur DKI, kalau bendungan Sukamahi, bendungan Ciawi ditambah selesainya sodetan dari Ciliwung ke BKT yang sekarang ini masih proses pembebasan lahan, dan kita harapkan nanti bulan Maret juga sudah selesai, itu akan mengurangi banyak sekali wilayah yang sebelumnya tergenang menjadi tidak. Dari 468 hektar menjadi 211 hektar. Di Jakarta dialiri 13 sungai, yang kemudian kenyataan berikutnya Jakarta permukaan tanahnya menurun, sehingga permukaan air laut itu sering lebih tinggi daripada permukaan air sungai. Bayangkan ketika hujan dari mana-mana, dari Jakarta maupun dari pegunungan, airnya turun sampai ke pesisir pantai, kemudian daratannya bertambah 3-5 km. Air itu akan kemana? Nature-nya air itu ketika turun sampai di laut, dia ketemu dengan permukaan air laut kan? Di situ kemudian dia mengalir. Nah sekarang daratannya udah turun, bahkan di beberapa tempat itu bisa lebih rendah sampai 2,8 meter. Lebih rendah daripada air laut. Bayangkan kalau kemudian daratannya diperpanjang sampai 3, 4, 5 km. Maka air itu akan balik ke Jakarta. Dan Jakarta akan mengalami banjir yang luar biasa. Itu salah satu alasan paling utama. Kemudian tentu aja nelayan di sana mengalami, mereka lah yang paling depan menghadapi problem karena mata pencahariannya hilang. Nah, tapi efek yang paling besar lingkungan. Jadi itu yang kita menjadi dasar utama. Bangunan di tanah lahan hasil reklamasi akan menyerap tenaga kerja. Begitu pembangunannya selesai, penyerapan tenaga kerjanya selesai. Tapi kalau misalnya kita lakukan proyek pembangunan di sepanjang sungai, pengerukan, memastikan itu bersih, itu menyerap tenaga kerja sepanjang masa. Karena pengerukan sungai, perbaikan itu akan terus-menerus. Kalau pembangunan perumahan, begitu proyeknya selesai 2 tahun, ya selesai penyerapannya. Kemudian yang kedua, kalau pembangunan seperti itu, kecenderungannya tenaga kerja yang diserap bukan dari Jakarta, kecenderungan tenaga kerja dari luar yang dibawa. Perawatan sungai saja, 13 sungai itu dirawat dengan tenaga kerja yang lengkap, teknologi yang lengkap, itu akan menyerap tenaga kerja yang banyak. Tapi kalau kita melakukan itu, menyerap tenaga kerja, tapi Jakartanya ini banjir. Karena bayangin kayak mangkok kita ini, dari pegunungan airnya masuk sampai ke Jakarta, sampai ke darat pesisir, naik lagi tuh air. Karena permukaan air laut yang lebih tinggi. Ditambah ada 17 daratan baru di situ. Itulah sebabnya kita putuskan untuk itu harus dihentikan. Anies dituding tak berani mengkritik Jokowi. Jubir relawan perubahan merespon. Dikutip dari gpnn.com Jakarta, juru bicara relawan perubahan Indra Kusuma angkat bicara menyinggapi kritik yang dilayangkan politikus Nasdem Zulfan Lindan kepada Baca Pres 2024 Anies Baswedan. Zulfan sebelumnya menyebut Anies tidak akan berani mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo, sekaligus mempertanyakan narasi perubahan yang dibawa mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Indra menyebut Anies sebenarnya rutin menyinggung persoalan keadilan sosial dan ketimpangan ekonomi yang kini terjadi. Kritiknya justru substansial terkait persoalan keadilan sosial yang memang sangat dibutuhkan di masa sekarang, ucap dia kepada awak media Jumat 17 Maret. Indra melanjutkan bahwa Anies juga rutin berbicara soal masyarakat yang sebenarnya tidak membutuhkan angka pertumbuhan, sebab rakyat kelas bawah lebih membutuhkan hal konkret berupa pemerataan ekonomi terjadi di Indonesia.
bukan membutuhkan angkanya, tetapi di Indonesia itu membutuhkan kenyataan pemerataannya, dan ini yang harus menjadi agenda ke depan, lanjut Indra. Toh menurut dia, Anies juga bersuara saat ada pihak yang tidak punya komitmen keberlangsungan demokrasi. Mas Anies melihat yang perlu dibenahi dari demokrasi Indonesia itu kenetralan, kesetaraan hingga sportivitas. Pemegang kewenangan harus jadi pihak paling berkomitmen terhadap demokrasi, lanjut Indra. Dia mengatakan partai dalam koalisi perubahan sebagai pendukung Anies Baca Pres 2024 sedang merumuskan program yang memastikan keadilan berlaku untuk semua. Jadi, hal yang terpenting itu masyarakat menikmati kontribusi negara, bukan hanya segelintir kalangan atas saja, pungkas Indra. Dia pernah menjadi pemimpin di Provinsi DKI yang alhamdulillah sukses menjadikan warga Jakarta yang harmoni. Kapasitas sebagai calon pemimpin yang konsisten dalam memperjuangkan dan menghadirkan keadilan sosial. Biidznillah, dengan izin Allah, Pak Anies insya Allah menjadi Presiden 2024, kata Ahmad Rauf. Kita sudah komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat, khususnya di daerah Jawa. Kita terus bergerak memenangkan dengan sosialisasi, khususnya tabayun di kalangan santri, tambah kader NU ini. Sementara itu, Ketum Mas Anies Kiai Haji Muhammad Ridwan mengatakan pihaknya mendukung generasi terbaik bangsa, yaitu Anies Baswedan. Kami fokus amaliyah Nahdiyin, sholawat. Kami mengambil jalan tengah yang bisa merangkul semua kalangan simpul relawan untuk beramaliyah ala NU. Begitupun Formas NU. Ruahan kita diawali dengan membaca tahlil dan zikir. Aplikasi sholawat Nahdiyin, kita akan menghidupkan amaliyah NU, khususnya Jatim, Jateng, DKI, dan Banten, ujar Kiai Haji Ridwan. Menurutnya, ada 4 prinsip mendukung Anies Rashid Baswedan, yaitu 1. Menyamaratakan semua golongan, 2. Konsentrasi kepada kepentingan umum, 3. Bekerja dengan gagasan menyampaikan narasi dan kerja, 4. Ditopang oleh karakter Anies sendiri. Maka Indonesia membutuhkan pemimpin yang bukan biasa-biasa saja, tapi pemimpin yang luar biasa, pungkasnya. Acara yang dihadiri mayoritas warga Nahdiyin juga dihadiri oleh sejumlah tokoh, diantaranya Ketua Dewan Pembina Sudirman Said dan tokoh NU yang hadir memberi sambutan pada deklarasi itu.